Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang teks berita, khususnya yaitu di bab menelaah struktur dan kaidah kebahasaan, dan juga tentang menyampaikan informasi dari teks berita. Nah, jadi struktur berita seperti ini dibentuk seperti piramida terbalik. Nah, ini tujuannya menggambarkan dari seberapa pentingnya bagian-bagian dari struktur teks berita tersebut. Nah, bagian yang paling atas ini seperti kepala berita atau yang biasa disebut lead atau teras berita, ini adalah bagian yang paling penting. Kemudian berikutnya ada tubuh berita. Ini juga penting, tapi yang paling penting adalah di bagian kepala ini, karena di bagian kepala ini lengkap begitu informasinya. Terus yang tidak penting atau kurang penting itu adalah di bagian ekor berita. Kepala berita yaitu bagian teks berita yang memuat mengenai ringkasan semua unsur mulai 5W1H secara singkat. Oleh karena itu bagian kepala ini adalah bagian yang terpenting. Terus yang kedua adalah tubuh berita, yaitu bagian teks yang berisi tentang penjelasan kronologis dari sebuah berita, yang unsurnya itu berisi unsur why dan juga unsur how, itu saja. Terus ada juga yang terakhir yaitu ekor berita, yaitu bagian berita yang memuat hal-hal yang dirasa tidak terlalu penting tetapi masih ada kaitannya dengan peristiwa yang diberitakan, berguna sebagai pelengkap saja. Jadi ekor berita ini sebagai pelengkap, boleh ada, boleh tidak, sifatnya opsional. Terus tadi setelah kita memahami tentang struktur berita, sekarang kita belajar tentang kaidah kebahasaan berita. Yaitu yang pertama menggunakan bahasa baku. Bahasa baku itu bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan dan ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Terus yang berikutnya yaitu menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Bisa dibaca di sini. Kalimat langsung yaitu merupakan kalimat hasil kutipan dari ucapan seseorang tanpa melalui perantara dan tanpa merubah sedikit pun apa yang ia utarakan. Misalnya, kejadian berlangsung pukul 3 sore, ujar Wawan, seperti itu. Nah, ini langsung dikatakan. Biasanya ciri-cirinya menggunakan tanda petik. Terus kalimat tidak langsung itu sebaliknya. Jadi dia menggunakan perantara dan ciri-cirinya itu tidak menggunakan tanda petik. Contoh, Burhani mengancam tidak masuk sekolah bila ia masih merasa mendapatkan bulian dari teman-temannya. Seperti itu. Terus menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang adalah kata penghubung yang merujuk pada penekanan, penjelasan, atau menegaskan secara rinci informasi yang disebutkan di awal. Misalnya, pada kata bahwa adalah, ialah, merupakan, yakni, dan sebagainya. Misalnya, pencuri tersebut adalah bla 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 dari korban, misalnya kayak gitu. Kata adalah ini berfungsi sebagai konjungsi penerang, menerangkan atau menegaskan informasi yang disebutkan di awal. Terus berikutnya menggunakan kata kerja. Kalau di buku hanya kata kerja yang menunjukkan hasil pemikiran, tapi nyatanya dalam kenyataan itu seluruh kata kerja sering digunakan di dalam teks deskripsi. Nah, kata kerja yang akan saya jelaskan di sini, kita akan menjadikan dua klasifikasi besar. Yang pertama, klasifikasi dari segi kebutuhan akan objek. Yang kedua adalah klasifikasi dari keberadaan afiks atau imbuhan. Dari kebutuhan objek, verba dibagi menjadi dua, yaitu verba transitif dan intransitif seperti semester kemarin. Yang verba transitif itu butuh objek. Nah, objeknya ini juga dilihat ada berapa. Kalau satu objek berarti eka transitif, dua objek berarti dui transitif. Yang objeknya bisa melesat, aslinya butuh objek tapi objeknya tidak harus ditulis, itu biasa disebut dengan semi transitif.
Yang eka transitif, misalnya ayah membunuh ular, jadi objeknya hanya satu, yaitu ular. Terus dwi transitif, contohnya ayah sedang membuatkan kakak layang-layang. Nah, objeknya ada dua, yang pertama kakak, yang kedua layang-layang. Terus semi transitif, O-nya bisa melesat, contoh ayah sedang membaca buku. Jadi kalau ditulis ayah sedang membaca, berarti yang dibaca adalah buku atau tulisan, seperti itu. Jadi bisa dipotong sampai membaca. Tapi ini tetap masuk ke verba transitif karena butuh O, harus ada yang dibaca, seperti itu. Terus verba intransitifnya itu adalah verba yang tidak butuh objek. Contoh, dia jatuh sore ini, seperti itu, dan sebagainya. Itu kita hanya bisa menambahkan keterangan, di situ tidak bisa ditambahkan objek. Terus berikutnya, verba berdasarkan keberadaan imbuhannya. Itu ada dua. Verba dasar itu adalah verba yang tidak memiliki imbuhan atau tanpa afiks. Contoh verbanya yaitu pukul, jaga, cari. Nah, itu nggak ada afiks sama sekali, nggak ada imbuhannya. Terus verba berimbuhan sendiri yang bisa membentuk kata kerja itu ada 4, yaitu prefiks, sufiks, konfiks, dan simulfiks. Sedangkan infiks yang saya beri ungu biru-biru ini tidak dapat merubah sebuah kata dasar menjadi kata kerja, maka dari itu saya sisihkan. Tapi kenapa Pak kok tetap ditulis? Karena nanti pas waktu menjadi konfiks, infiks ini dibutuhkan, seperti itu. Kita bahas dari awal dulu. Yang pertama prefiks atau awalan, yaitu seperti yang saya jelaskan, prefiks predestination of affix. Jadi affix yang berada di awal. Contoh memukul, kata me ini berada di depan kata pukul, seperti itu, jadinya memukul. Sufiks sub destination of affix, itu berarti affix yang berada di belakang. Contoh, kata dasarnya pukul, mendapatkan imbuhan an, jadi pukulan, seperti itu. Terus infiks itu sisipan, jadi in destination of affix. Affixnya berada di tengah-tengah verba dasar, kata dasar. Contoh, kata gigi menjadi gerigi. Nah, seperti itu. Nah, ini kata benda semua ya contohnya, karena nggak bisa merubah kata menjadi verba. Terus sedangkan konfiks itu gabungan dari kata-kata sebelumnya. Coordination of affix, gabungan dari affix. Bisa dengan prefiks dengan sufiks, sufiks dengan infiks, dan bisa juga gabungan ketiga ini, prefiks, sufiks, dan infiks, seperti itu. Contohnya yaitu diperbincangkan. Di sini ada diper dan kan, ini awalan dan akhiran. Menggelembungkan, gabungan dari awalan, sisipan, dan akhiran. Terus yang terakhir simulfik. Simulfik ini berada di dalam bahasa Indonesia tetapi tidak baku. Contoh ngopi, nyoto, dan sebagainya. Terus berikutnya yaitu menggunakan fungsi keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan waktu yaitu kata yang memberikan keterangan tentang waktu pada verba atau kata kerja, adjektiva atau kata sifat, nomina predikatif atau pronominal yang menjadi predikat atau kalimat. Misalnya pagi, siang, sore, sekarang, kemarin, lusa, itu contoh dari kata keterangan waktu. Terus yang terakhir, yang berikutnya yaitu keterangan tempat, kata yang memberikan keterangan pada verba tempat. Biasanya ada kata-kata seperti ini, di, ke, dari. Itu adalah penunjuk bahwa menggunakan kata keterangan tempat. Terus berikutnya menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung keterangan waktu. Contohnya ada kata kemudian, sejak, setelahnya, awalnya, akhirnya, dan sebagainya. Terus menggunakan konjungsi penjumlahan, menjadikan hubungan penjumlahan yang terdapat dalam sebuah kalimat. Misalnya kata dengan dan serta. Misalnya Andi dan Ina
pagi itu tidak berada di rumah. Nah, di situ ada kata Andi, ada kata Ina. Nah, itu kan kita sifatnya menggabungkan atau menjumlahkan seperti itu. Terus untuk yang terakhir ini, menyampaikan informasi dalam berita itu semuanya sama dengan LKS. Jadi saya juga tidak terlalu menjelaskan, bisa dilihat sendiri di LKS-nya masing-masing, karena ini hanya literer seperti itu. Pentingnya berita, manfaat berita bagi masyarakat, ini ada 5, bisa dibaca. Terus menyampaikan berita dapat disampaikan melalui media cetak, elektronik maupun daring atau online. Medianya yang unik itu ada 2, yaitu televisi dan radio. Ini karena gaya penyampaiannya sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau 2 media ini dilakukan secara langsung, sehingga dapat dilihat atau didengar oleh khalayak umum. Maka dari itu pertimbangannya sebelum menyampaikan berita ada 4 ini, silahkan dibaca. Terus cara membacakan atau menyampaikan berita dengan baik ini ada 5 ini, yaitu menggunakan intonasi yang bervariasi, tujuannya agar pembaca tidak bosan. Terus menggunakan artikulasi yang sesuai dengan PUEB. PUEB itu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Terus volume atau keras lembutnya suara harus jelas dan mantap sesuai dengan ukuran ruangan, letak ruangan, keadaan ruangan, banyaknya pendengar, seperti itu, situasional. Terus tekanan kata-kata harus tepat, terutama kalau ada kata teknis, istilah asing, seperti itu. Terus mengukur kecepatan membaca, jadi tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh juga terlalu lambat. Terus menyunting berita yaitu mengubah naskah menjadi sebuah naskah yang siap cetak atau siap terbit, seperti itu, sesuai dengan sistematika penyajian isi dan bahasa. Kegiatan menyunting dilakukan oleh seseorang yang namanya editor. Terus menyunting sering disebut sebagai kegiatan mengedit. Editor juga harus paham pada bahasa jurnalistik, yaitu singkat, padat, dan jelas. Selain itu juga mungkin perlu diketahui bahwa editor juga perlu paham tentang kode etik atau aturan-aturan jurnalistik. Dan dalam berita itu juga ada yang orang yang bertugas mencari berita, itu namanya wartawan. Jadi istilah-istilah seperti itu kalian harus paham. Tujuan menyunting berita yaitu agar berita ini lebih ringkas, mencegah terjadinya kesalahan, memastikan struktur penulisan benar, dan yang terakhir mencegah kesalahan pada isi. Kesalahan isi yang harus dicegah ada 5 ini. Ini sama dengan yang ada di buku, silahkan dibaca. Itu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, boleh ditulis di dalam kolom komentar. Juga boleh langsung menjapri saya di grup mata pelajaran kalian. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.